Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai 5 benang merah dalam persalinan dan macam posisi ibu dalam bersalin. Ada 5 aspek dasar atau benang merah. Yang pertama, membuat keputusan klinik. Yang kedua, asuhan sayang ibu. Yang ketiga, pencegahan infeksi. Yang keempat, pencatatan rekam medik asuhan persalinan. Yang kelima, rujukan. Membuat keputusan klinik. Membuat keputusan merupakan proses yang menentukan untuk menyelesaikan masalah dan menentukan asuhan yang diperlukan oleh pasien. Keputusan itu harus akurat, komprehensif, dan aman, baik bagi petugas dan keluarganya maupun petugas yang memberikan pertolongan. 7 langkah dalam membuat keputusan klinik. Yang pertama, pengumpulan data utama dan relevan untuk membuat keputusan. Yang kedua, menginterferasikan data dan mengidentifikasikan masalah. Yang ketiga, membuat diagnosa atau menentukan masalah yang terjadi atau dihadapi. Yang keempat, menilai adanya kebutuhan dan kesiapan intervensi untuk mengatasi masalah. Yang kelima, menyusun rencana pemberian asuhan atau intervensi untuk solusi masalah. Yang keenam, melaksanakan asuhan atau intervensi terpilih. Yang ketujuh, memantau dan mengevaluasi efektivitas asuhan intervensi. 2. Asuhan sayang ibu. Asuhan sayang ibu adalah asuhan yang menghargai budaya, kepercayaan, dan keinginan ibu. Cara yang paling mudah membayangkan mengenai asuhan sayang ibu adalah dengan menanyakan pada diri kita sendiri, seperti inikah asuhan yang ingin saya dapatkan? Atau apakah asuhan seperti ini yang saya inginkan untuk keluarga saya yang sedang hamil? A. Asuhan sayang ibu dalam proses persalinan. Yang pertama, panggil ibu sesuai namanya. Hargai dan perlakukan ibu sesuai martabatnya. Kedua, jelaskan semua asuhan dan perawatan kepada ibu sebelum memulai asuhan tersebut. Yang ketiga, jelaskan proses persalinan kepada ibu dan keluarganya. Yang keempat, anjurkan ibu untuk bertanya dan membicarakan rasa takut atau khawatir. Yang kelima, dengarkan dan tanggapi pertanyaan dan kekhawatiran ibu. Yang keenam, berikan dukungan, besarkan hatinya dan tentramkan hati ibu beserta anggota-anggota keluarganya. Yang ketujuh, anjurkan ibu untuk ditemani suami atau keluarga yang lain selama persalinan dan kelahiran bayinya. B. Asuhan sayang ibu dan bayi pada masa pasca persalinan. 1. Anjurkan ibu untuk selalu berdekatan dengan bayinya. 2. Bantu ibu untuk menyusukan bayinya. Anjurkan memberikan ASI sesuai dengan yang diinginkan bayinya. Dan ajarkan tentang ASI eksklusif. 3. Ajarkan ibu dan keluarganya tentang nutrisi dan istirahat yang cukup setelah melahirkan. 4. Anjurkan suami dan anggota keluarganya untuk memeluk bayi dan mensyukuri kelahiran bayi. 5. Anjurkan ibu dan anggota keluarganya tentang gejala dan tanda bahaya yang mungkin terjadi. Dan anjurkan mereka untuk mencari pertolongan jika timbul masalah atau rasa khawatir. 3. Pencegahan infeksi. Tindakan pencegahan infeksi. A. Cuci tangan. B. Memakai sarung tangan dan perlengkapan pelindung lainnya. C. Menggunakan teknik asepsis atau aseptik. D. Memproses alat bekas pakai. E. Menangani peralatan tajam dengan aman. F. Menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan. Pencatatan rekam medik asuhan persalinan. Pencatatan pendokumentasian adalah bagian terpenting dari proses membuat keputusan klinik, karena memungkinkan penolong persalinan untuk terus-menerus memperhatikan asuhan yang diberikan selama proses persalinan dan kelahiran bayi. Fotograf adalah bagian terpenting dari proses pencatatan selama persalinan.
Pencatatan rutin adalah penting karena A. Sebagai alat bantu untuk membuat keputusan klinik dan mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan asuhan atau perawatan, mengidentifikasi kesenjangan pada asuhan yang diberikan untuk membuat perubahan, dan peningkatan pada rencana asuhan atau perawatan. B. Sebagai tolak ukur keberhasilan dalam proses membuat keputusan klinik. C. Sebagai catatan permanen tentang asuhan, perawatan, dan obat yang diberikan. D. Dapat dibagikan di antara para penolong persalinan, sehingga lebih dari satu penolong persalinan akan memberikan perhatian dan asuhan pada ibu atau bayi baru lahir. E. Dapat mempermudah kelangsungan asuhan dari satu kunjungan ke kunjungan berikutnya, dari satu penolong persalinan ke penolong persalinan lainnya, atau dari orang penolong persalinan ke fasilitas kesehatan lainnya. F. Dapat digunakan. Aspek-aspek penting dalam pencatatan. 1. Tanggal dan waktu asuhan tersebut diberikan. 2. Identifikasi penolong persalinan paral atau tanda tangan dari penolong persalinan pada semua catatan. 3. Mencakup informasi yang berkaitan secara tepat, dicatat dengan jelas, dan dapat dibaca. 4. Suatu sistem untuk memelihara catatan pasien sehingga selalu siap tersedia. 5. Kerahasiaan dokumen-dokumen medis. 5. Rujukan. Jika ditemukan suatu masalah dalam persalinan, seringkali sulit untuk melakukan upaya rujukan dengan cepat. Hal ini karena banyak faktor yang mempengaruhi. Penundaan dalam membuat keputusan dan pengiriman ibu ke tempat rujukan akan menyebabkan tertundanya ibu mendapat penata laksanaan yang memadai, sehingga dapat menyebabkan tingginya angka kematian ibu. Rujukan tepat waktu merupakan bagian dari asuhan sayang ibu dan menunjang terwujudnya program Safe Motherhood. Singkatan Baksoku dapat digunakan untuk mengingat hal-hal penting dalam persiapan rujukan untuk ibu dan bayi. B. Bidan. Pastikan bahwa ibu dan bayi baru lahir didampingi oleh penolong persalinan yang kompeten untuk melaksanakan gawat darurat, obstetri dan BBL untuk membawa ke fasilitas rujukan. A. Alat. Untuk bawa perlengkapan dan alat-alat untuk asuhan persalinan, masa nifas dan BBL atau tabung suntik, selang IV, alat resusitasi, dan lain-lain, bersama ibu ke tempat rujukan. Perlengkapan dan bahan-bahan tersebut memungkinkan diperlukan jika ibu melahirkan dalam perjalanan ke fasilitas rujukan. K. Keluarga. Beritahu ibu dan keluarga mengenai kondisi terakhir ibu dan bayi dan mengapa ibu dan bayi perlu dirujuk. Jelaskan pada mereka alasan dan tujuan merujuk ibu ke fasilitas rujukan tersebut. S. Surat. Berikan surat keterangan rujukan ke tempat rujukan. Surat ini memberikan identifikasi mengenai ibu dan BBL. Cantumkan alasan rujukan dan uraikan hasil penyakit, asuhan atau obat-obatan yang diterima ibu dan BBL. Obat. Bawa obat-obat esensial pada saat mengantar ibu ke fasilitas rujukan. K. Kendaraan. Siapkan kendaraan yang paling memungkinkan untuk merujuk ibu dalam kondisi cukup nyaman. U. Uang. Ingatkan keluarga untuk membawa uang dalam jumlah yang cukup untuk membeli obat-obat yang diperlukan dan bahan-bahan kesehatan lainnya selama ibu dan bayi di fasilitas rujukan. D. Darah dan doa. Persiapkan darah baik dari anggota keluarga maupun kerabat sebagai persiapan jika terjadi penyulitan. JNPK KR 2017. Macam-macam posisi ibu dalam persalinan. Pertama, posisi miring atau lateral. Keuntungannya, peredaran darah balik ibu bisa berjalan dengan lancar. Pengiriman oksigen dalam darah ibu ke janin melalui plasenta juga tidak akan terganggu, sehingga pada proses pembukaan akan berlangsung secara perlahan-lahan.
Yang kedua, dapat menjaga denyut jantung janin stabil selama kontraksi, menghemat energi, dan baik untuk ibu yang mempunyai tekanan darah rendah. Kekurangannya, posisi miring bisa saja menyulitkan untuk membantu proses persalinan dikarenakan letak kepala bayi susah untuk dimonitor dan diarahkan. Yang kedua, memperlambat persalinan jika penggunaannya tidak tepat. Kekurangannya, yang pertama, posisi ini dapat menimbulkan keluhan lelah dan rasa sangat pegal pada punggung. Yang kedua, biasanya posisi ini akan lebih menyakitkan dibandingkan posisi lainnya dan gerakan Anda akan dibatasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan tekanan pada perineum yang dapat menimbulkan resiko robek. Yang selanjutnya yaitu ada posisi berbaring atau litotomi. Kelebihannya yaitu pada posisi ini, jalan lahir akan menghadap ke depan dan mudah untuk mengukur perkembangan dan pembukaan dan waktu persalinan. Kedua yaitu kepala bayi akan mudah diarahkan dan dipegang. Kekurangannya yaitu satu, kesulitan mengejan pada saat proses melahirkan bayi. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan tekanan pada perineum, robekan, dan derajat episiotomi. Yang ketiga yaitu pembukaan panggul sempit tidak akan maksimal. Selanjutnya yaitu ada posisi jongkok. Tepat digunakan pada kala 2. Bertumbuh pada tumit bisa dengan gulungan handuk di bawah tumit untuk menyangga jika diperlukan. Otot perineum dan vagina akan lebih bisa rileks. Dengan demikian, dapat mencegah robekan perineum. Sambil memegang sebuah ganggang pintu atau memegang pasangan. Pastikan tulang belakang tidak melengkung terutama punggung bawah. Usahakan untuk tetap tegak atau lurus. Keuntungannya yaitu merupakan posisi yang sangat alami saat melahirkan karena memanfaatkan gaya gravitasi bumi, sehingga ibu melahirkan tidak terlalu kuat untuk mengejan. Kekurangannya yaitu dapat berpeluang membuat cedera kepala bayi dan kurang menguntungkan karena sangat menyulitkan pemantauan perkembangan, pembukaan, dan tindak persalinan lainnya. Selanjutnya yaitu ada posisi duduk. Posisi duduk adalah posisi kedua terbaik setelah posisi jongkok untuk persalinan kala 2. Keuntungannya yaitu mengurangi lamanya persalinan, memberikan rasa nyaman, membuka panggul, duduk menghadap dan membungkuk ke depan, bisa membantu meringankan nyeri punggung pada persalinan yang umumnya terjadi ketika bayi menghadap ke perut atau posisi bayi posterior. Yang selanjutnya yaitu posisi duduk di atas bola, dapat bergoyang maju mundur, membentuk angka 8 maupun melingkar, dan ini dapat membantu memindahkan bayi ke posisi yang lebih baik. Yang selanjutnya ada posisi berlutut. Keuntungannya yaitu dengan posisi bersandar ke depan, akan membantu untuk meringankan ibu dari rasa sakit persalinan dan dapat mengurangi tekanan pada perineum, sehingga robekan perineum akan jarang terjadi serta memungkinkan pasangan untuk melakukan pijatan. Posisi merangkak. Lengan vertikal dengan bahu dan tidak jauh ke belakang atau ke depan, tidak boleh lebar dari bahu, mengurangi kelelahan. Keuntungannya yaitu posisi ini dapat membantu meringankan rasa sakit. Posisi ini juga sangat bagus untuk bayi yang berukuran besar. Dapat juga membantu jika terjadi prolaps tali pusat untuk mencegah tali pusat semakin menumbung dan lebih sedikit berisiko terjadinya robekan perineum. Dan yang selanjutnya yaitu ada posisi berdiri tegak. Keuntungannya, posisinya mudah bergerak dan bisa menjaga napas saat mengejan, membuat orang lain mudah untuk memijat, membuat kontraksi lebih efektif, mempercepat tahap pertama, membantu bayi bergerak dalam posisi yang lebih baik.